ya menggunting kewenangan Komisi Yudisial. Menurut Anda, sekarang sebagai seorang ketua MK, benar nggak itu keputusan? Wah, waktu itu saya termasuk yang protes paling keras itu atas putusan Mahkamah Konstitusi yang seperti itu. Saya bilang tidak mungkin hakim itu tidak bisa diawasi. Hanya karena misalnya waktu itu kan alasannya salah satunya itu Komisi Yudisial itu diatur di dalam pasal 24B. Urutannya? Iya. Mahkamah Konstitusi di dalam 24C. Sehingga Komisi Yudisial ini dibentuk lebih dulu. Kata Mahkamah ketika itu tidak mungkin lembaga yang dibentuk lebih dulu mengawasi lembaga yang ketika dibentuk itu belum ada. Nah, saya berpendapat lain ketika itu. Tetapi oke lah, sekarang faktanya seperti itu. Dan kita sekarang, saya juga termasuk mendorong agar dibentuk saja pengawasan yang bukan Komisi Yudisial. Nah, di dalam rancangan undang-undang yang baru yang mungkin hari-hari ini mungkin sampai awal tahun 2009 dibahas, itu kita mengusulkan agar ada majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi yang itu dipilih oleh MK sendiri. Enggak, jadi nanti DPR. Jadi mahkamah ini majelis ini akan terdiri dari 5 orang, 2 orang hakim konstitusi yang aktif, 1 orang mantan hakim, 1 orang tokoh perguruan tinggi, 1 orang lagi dari masyarakat. Nanti DPR. Oke, nanti kita lanjutkan. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Ada kesan Mahkamah Konstitusi ini lebih tinggi dari DPR. Ya. Karena dia bukan saja mereview undang-undang yang dibikin DPR, tapi memerintahkan DPR. Misalnya menyangkut tipikor, kasih waktu 3 tahun. Kalau undang-undangnya tidak bikin, bisa terjadi itu kevakuman. Itu salah satu saja memang yang kemudian menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat ya. Bukan hanya itu, Komisi Yudisial itu kemudian seluruh wewenangnya digunting. Tetapi sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu adalah negatif legislator. Jadi dia tugasnya hanya membatalkan sebuah undang-undang, bukan memerintahkan untuk membuat sebuah undang-undang. Dan oleh sebab itu sebenarnya perintah itu sebenarnya tidak ada di dalam amar putusan, itu ada di dalam dasar pertimbangan saja biasanya. Nah, kemudian seperti tipikor itu kan memang dasar hukum pembuatannya salah gitu. Sebuah peradilan hanya dibentuk atas perintah 1 pasal dari undang-undang. Hanya itu yang disalahkan. Pengadilan tipikornya itu sendiri dianggap benar oleh mahkamah, dan mahkamah memerintahkan agar itu sebenarnya simple itu. Konsiderannya saja diperbaiki bahwa itu induk perintahnya itu dari undang-undang dasar gitu. Nah, tetapi kemudian di DPR lalu banyak ini yang akan dirombak sehingga diberi waktu 3 tahun itu menjadi sudah jalan 2 tahun ini belum dibahas ya. Baru beberapa waktu lalu rancangan undang-undangnya itu dimasukkan oleh pemerintah kepada DPR gitu. Tapi pada dasarnya Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh membuat perintah. Tidakkah dimungkinkan Mahkamah Konstitusi itu mengambil dasar pertimbangan juga konteks historis?